وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana saya janjikan, insyaallah sudah dapat ilham ya, yang kita sebenarnya sudah mulai ya, kita bahas tentang istilah-istilah yang kita pakai dalam ilmu tasawuf ya. Jadi kita mulai dengan huruf ta dalam tasawuf ya, yaitu taubah. Taubah ada satu makam yang sangat luar biasa, yaitu makam awal, pertengahan dan akhir sama. Berarti harus senantiasa. Itu sebabnya Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Tawwabina sebuah istilah yang berkaitan dengan fa'al ya. Fa'al dalam bahasa Arab itu adalah profesi, orang yang senantiasa melakukan ya, seperti khubzun itu roti. Jadi orang yang senantiasa membuat roti itu adalah khabbaz ya. Khabbaz itu pembuat roti. Khaitun itu benang. Yang senantiasa berurusan dengan benang itu adalah penjahit. Ya. Dan penjahit itu ada khayyab. Ya. Karena dia selalu menggunakan benang. Khayyat. Khayyam. Ya. Khaymah. Itu sini kemah ya. Kemah itu tenda. Khayyam, Umar Khayyam, karena dia pembuat khemah, ya, pembuat tenda-tenda. Itu. Jadi berkaitan dengan sesuatu yang dia senantiasa melakukannya dari awal, pertengahan sampai akhir. Jadi seorang yang bertaubat itu makamnya begitu. Sejak dia mulai bertaubat sampai akhir hayatnya dia senantiasa bertaubat. Itu sebab Allah sebutkan tawwabina ya. Jadi orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, kembali pada Allah. Jadi Allah menggunakan beberapa kata ya dalam Quran menunjukkan itu, salah satunya itu anab atau inabah, itu sama. Tapi sebahagian guru sufi membedakannya, termasuk Syekh Al-Ansari, Abu Ismail Al-Ansari. Beliau malah membagikan yang tiga itu, yaqadah, bangun dari tidur, taubah dan inabah itu beda-beda makamnya. Karena lebih rinci lagi. Tapi kebanyakan guru yang lain menyamakan semuanya. Karena itu ada kaitan dengan taubah. Ya. Jadi kalau mau bicara lebih rinci, nanti dibagi-bagikan istilah yang berbeda. Tapi kalau secara umum, ya, semuanya digolongkan dalam taubah. Ya. Jadi taubah berarti kembali, sama dengan inabah, yaitu berhenti dari dosa maksiat, ya, yaitu sudah menuju ke selain Allah, yaitu putar balik kembali pada Allah. Itu taubah. Ya. Jadi orang yang tawwab senantiasa melakukan itu karena dia tahu sedikit-sedikit dia akan seleweng, dia kembali pada Allah. Berarti yang tawwab itu senantiasa menyadarkan diri dan mengingatkan diri. Jadi tawwab ini orang termasuk ahli zikir karena dia sadar bahwa dia sudah mulai keluar dari hadirat Allah kepada selain Allah intinya. Ya. Jadi dia membuat anab.
Itu sebabnya dalam Quran Allah perintahkan wattabi' sabila man anaba ilayya, ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang senantiasa kembali padaku. Berarti senantiasa bertaubat, berpaling dari yang lain kepada Allah, ya. Jadi putar balik. Ketika dia sadar bahwa dia sudah, ya, keluar dari jalan yang lurus, berarti setiap kali, ya. Dan ini bisa terjadi pada orang umum, pada orang khas, dan orang khasul khas, yang khusus, ya. Cuma bedanya orang umum ini taubatnya adalah dari ucapan atau perbuatan yang melanggar perintah Allah, ya. Jadi, taubatnya orang umum. Tapi ada satu golongan terlalu umum, taubatnya hanya ketika tertangkap, ya, ketika terdedah, ya, yang koruptor. Ketika tertangkap baru dia bertaubat, ya, mulai pakai, kalau perempuan pakai hijab, mulai solat malam, mulai berzikir ketika tertangkap. Tapi kalau kasus sudah, ya, mulai mulus, hilang hijabnya, hilang salat malamnya, hilang semua. Ini sebenarnya bukan taubat, hanya menutupi kesalahannya. Dan dia mulai bersedekah dengan uang korupsi, dengan uang haram, ya, yang dia dapatkan dengan cara, ya, menipu. Allah tidak akan terima, dalam hadis, ya, semuanya tidak akan diterima Allah karena dengan harta yang haram. Walaupun dia berbuat baik dengan harta itu, walaupun dia naik haji, walaupun dia ke umrah, walaupun dia sedekahkan ke instansi-instansi yang, ya, seperti madrasah, rumah sakit, ya, semuanya tidak akan diterima Allah, ya. Jadi walaupun dia menyatakan bahwa dia sudah kapok, ya, tapi sebenarnya tidak. Cuma di saat itu saja karena tertangkap. Malah ada yang mengatakan, ya, tidak ada salahnya kalau saya tidak tertangkap. Berarti dia akan kembali melakukan itu, ya, ketika dia sudah bebas dari, ya, hukuman. Ini bukan taubat umum, kurang dari umum, ya. Taubat umum itu sudah menyesali, ya, perbuatan itu, ya, menipu dengan ucapan atau tulisan juga. Ya, banyak orang suka menipu dengan tulisan, membuat laporan tapi menipu, ya. Tapi Allah tahu, dan juga sebenarnya setiap diri itu tahu, ya, karena merasa kurang enak, tapi karena dia memperturuti hawa nafsunya, jadi mencari alasan sehingga akhirnya dia tidak merasa kurang enak. Nah, itu bahaya. Kalau sudah enak-enak dengan maksiat, ya, sudah senang dengan kesalahannya, dosa-dosanya, itu sulit dia bertaubat karena sudah rasa senang dengan itu. Itu bahaya sekali. Jadi sesuai dengan hadis Nabi tentang dua titik dalam kalbu itu, ya. Setiap orang ada dua titik cahaya dan titik kegelapan, ya. Ketika dia melakukan satu kebaikan, titik cahaya akan mengembang, ya, membesar.
Semakin lama dia melakukan kebaikan, semakin besar. Dan sampai mengambil alih kalbunya. Dan tidak akan kembali lagi ketika cahaya mengambil alih. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia senantiasa melakukan maksiat, dosa, ya, awalnya ada penasihat, ya, dan membuat dia merasa kurang enak, ya, mahaka fi nafsik, ya, sesuatu yang tidak baik itu ada, ya, terasa haka, sesuatu yang mengganggu, menganjal dalam hati. Kalau dia tidak menghiraukannya, Nabi mengatakan berikutnya tinggal separuh. Dan berikutnya separuh dari separuh itu. Dan berikutnya separuh dari separuh itu. Ya, akhirnya tidak ada penasihat lagi. Nauzubillah. Ya, ketika itu kegelapan itu mengambil alih hati dan tidak akan kembali lagi. Nauzubillah. Ya, itu yang paling bahaya. Tapi kebanyakan orang di antara itu, ya, dia berbuat baik, dia berbuat tidak baik, dia berbuat baik, tidak baik. Ya, jadi kebanyakan merusak kebaikan tiap hari. Dia melakukan kebaikan, tapi dia mengiringinya dengan keburukan. Dia bersedekah, tapi diiringi dengan ucapan yang menyakitkan, ataupun ucapan yang merendahkan orang itu, ataupun dengan selfie. Sekarang banyak, ya, berikan tapi dia, ya, tunjukkan dia bersedekah, ya, itu semua merusak. Karena ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin, ya, selain Allah menghargainya, sehingga dia tidak peduli Allah yang maha melihat, Allah yang akan menilai, ya, setiap tindakannya. Dan banyak begitu, ya. Dia dapat satu tugas, tiba-tiba dia merasa dia itu raja, ya, dan mulai bersikap tidak baik terhadap yang lain. Padahal itu sebuah tugas saja yang seharusnya dia laksanakan dengan baik dan laksanakan dengan kesadaran bahwa Allah senantiasa melihatnya, Allah senantiasa menilainya, Allah senantiasa mengetahui apa yang dia lakukan. Dia tidak sadar karena dia sudah tenggelam dalam, ya, dirinya, hanya merasa dia berkuasa, merasa dia punya posisi, merasa dia punya wewenang untuk melaksanakan apa saja yang dia ingin lakukan. Jadi kebaikan yang dia awalnya itu menjadi rusak. Nah, disinilah perlu setiap tahap itu kembali pada Allah, kembali, ya, pada yang sebenarnya, ya, menjalankan tugasnya semata-mata karena Allah. Jadi berarti syarat taubat itu awalnya adalah nadamah. Itu sebab Nabi pernah bersabda, an-nadamatu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Atau Sayyidina Ali mengatakan at-taubatu nadamun bil qalb. Karena nadama itu terjadi di sini. Penyesalan. Bahwa tadi dia sudah melakukan kebaikan tapi niatnya untuk dipuji. Ya, mulai menyesal. Karena dia tahu sudah tidak ada nilainya kebaikan itu. Sudah tidak baik lagi. Ya. Jadi bagi orang umum itu senantiasa dia harus bertaubat dari setiap ucapannya yang mengandung niat lain. Setiap tindakannya yang diniatkan untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, untuk merasa lebih baik dari yang lain. Semuanya itu
harus disesali. Itu nadama, dengan kalbunya. Jadi setiap kali dia buka mulut, menceritakan kebaikannya, dia harus menyesalinya. Setiap kali dia merasakan dirinya lebih baik ketika dia berbuat baik, dia harus bertaubat dari itu. Okay? Jadi itu masuk ke tahap kedua, khas. Karena khas adalah orang yang merasakan kebaikannya sudah tidak baik. Yang pertama itu, umum itu adalah ketika melakukan maksiat dan dosa dan ketidakbaikan. Tapi yang kedua, yang lebih baik, sedikit lebih baik tapi masih belum baik, yaitu dia taubat dari kebaikan. Itu sebab Nabi pernah bersabda, hasanatul abrar, yaitu kebaikan orang yang berbuat baik adalah sayyi'atun lil muqarrabin, adalah keburukan bagi orang yang dekat pada Allah. Karena dia menyadari bahwa kebaikannya sudah tidak baik. Karena dia sudah ada niat untuk dipuji, niat untuk dilihat orang, ataupun merasa dia lebih baik dari yang lain ketika dia melakukan kebaikan. Dan semua itu tidak baik. Dan disitulah memicu semua tindakan yang tidak baik. Walaupun dia berbuat baik, tapi ada sikap dia merendahkan yang lain, merasa dirinya punya wewenang yang lain tidak punya, merasa dirinya bisa mengubah kebaikan itu sesuai dengan keinginan dirinya, bukan karena Allah, bukan karena diperintahkan. Jadi ini halus. Ketika dia menyadari itu, dia sudah tahu bahwa kebaikan yang tadi dia lakukan itu sudah tidak baik. Kalau dia dekat pada Allah, kalau dia selalu ingat Allah, itu tahap kedua. Taubat orang yang khas, yaitu yang paling khusus, adalah orang yang taubat dari setiap saat sudah berpaling pada makhluk. Dia sudah lalai, dia sudah tidak ingat Allah. Ketika dia menyadari itu, dia bertaubat dan mulai ingat Allah lagi. Ini yang paling khusus. Jadi taubat yang terjadi pada setiap orang itu senantiasa, cuma bertahap-tahap. Berarti makam taubat ini tidak akan pernah berhenti. Dari awal, pertengahan, akhir tetap harus taubat. Nah, ini sebabnya Allah sebutkan tawwabina. Jadi menjadi profesinya, sesuatu yang senantiasa dia melakukannya. Itu sebabnya Nabi mengatakan, aku senantiasa bertaubat pada Allah. Sekurang-kurangnya 70 kali ataupun hadis lain 100 kali. Berarti Nabi pun sudah mencapai puncak, masih bertaubat pada Allah. Dan Allah perintahkan, fasabbih, ketika sudah melakukan kebaikan, ketika sudah sukses dalam menjalankan tugasnya, bihamdi rabbika wastaghfirhu. Berarti kedua syarat dari taubat itu adalah setelah kalbu adalah al-istighfaru atau istighfarun bil lisan. Harus mengucapkan istighfar, astagfirullah, dengan lidahnya. Itu syarat. Jadi syarat pertama adalah nadama atau nadamun bil qalb. Yang kedua ada istighfar bil lisan. Dengan lisannya dia selalu mengucapkan. Itu sebabnya senantiasa
Orang yang mengucapkan istighfar itulah orang yang bertaubat. Ya. Dan sayyidul istighfar itu dianjurkan sebelum kita ucapkan istighfar, kita berdoa dengan sayyidnya istighfar. Ya, harus dihafal. Ya. Allahumma anta rabbi, ya, khalaqtani wa ana abduka, menyadari engkau yang menciptakan aku, ya, dan aku ini hamba engkau, bukan hamba yang lain. Ya, berarti setiap perbuatan itu tertuju pada Allah, bukan pada yang lain. Ya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya coba sedapat mungkin, ya, untuk melaksanakan perjanjian engkau, ya, sedapat mungkin, dan mengakui, ya, a'udzubi, ya, aku berlindung pada engkau, ya, dari apa keburukan yang saya lakukan, ya. Sana'atu itu saya membuatnya, ya. A'udzubika min syarri ma sana'atu, dari keburukan yang sudah aku lakukan yang tadi. Walaupun melakukan kebaikan, ada keburukan yang saya lakukan, yaitu dengan niat yang tidak baik, dengan harapan yang tidak baik pada terhadap makhluk, ya. Jadi abu ulaka, ya, bini'amatika, saya kembali pada engkau, saya berpaling pada engkau dengan nikmat engkau, ya, padaku, ya. Dan saya berpaling dari dzambi, dosaku ini, ya, dari faghfirli, jadi ampunilah aku, ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Itu sayyidul istighfar, itu intinya istighfar, ya, menyadari bahwa kita ini hamba Allah, kita ini harus berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi perjanjian kita dengan Allah sejak yaumul alast, ya, alastu bi rabbikum qalu bala, ya, itu yaumul alast. Sejak hari itu, ya, kita masih belum memenuhi perjanjian itu, yaitu perjanjian roh kita. Jadi senantiasa bertaubat supaya kita kembali melaksanakan perjanjian itu, ya. Dan kita berlindung pada Allah dari semua keburukan yang hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Karena setiap keburukan itu menghasilkan banyak keburukan yang lain. Berarti penderitaan kita ini sering dari hasil tindakan kita yang tidak baik, ucapan kita yang tidak baik. Itu sebenarnya kita berlindung pada Allah dari kejahatan yang apa yang sudah kita lakukan. Karena kejahatan itu bukan satu. Setiap kali kita lakukan satu keburukan, itu berantai, ya, menyebabkan kefakiran, menyebabkan kesakitan, ya, penderitaan, ya, lahir dan batin. Kadang dari satu perbuatan semua itu terjadi. Itu sebabnya kalau kita baca hadis, ya, da'u mardakum bis sadaqah, ya. Jadi harus obati orang sakit kalian itu dengan sedekah, karena sedekah itu akan menghapus dosa yang kita lakukan yang menyebabkan sakit kita, ya. Ataupun beristighfar kalau kita dalam keadaan sempit, karena kesempitan tertahannya rezeki itu karena dosa yang kita lakukan, ucapan yang tidak baik yang kita ucapkan. Jadi itu berantai dari kejahatan, dari apa yang kita lakukan, ya. Itu jadi sangat-sangat suatu yang sangat besar, bukan sekecil. Setiap tindakan kita itu menyebabkan tertahannya rezeki, ya. Kalau kita tidak jujur dengan orang lain, bisa menahan rezeki.
Kalau kita menipu orang, bisa menahan rezeki, bisa membuat kita sedih, bisa membuat kita sengsara. Semua itu berantai. Ya. Jadi semakin halus, semakin kita merasakan itu. Itu sebenarnya orang-orang soleh terdahulu ketika kehidupannya sempit, langsung dia memperhatikan semuanya. Ucapan mana yang menyebabkan itu, tindakan mana yang menyebabkan itu. Ya. Itu sebenarnya mulai dengan sayyidul istighfar, sebelum kita melakukan istighfar. Ya, 100 kali. Kalau dalam tarikat, sekurang-kurangnya 100 kali istighfar. Itu sekurang-kurangnya. Ya. Boleh tambah sampai 1000 kali atau lebih. Ya. Itu dalam tarikat, supaya kita bisa mengganti kegelapan itu dengan cahaya, mengganti penderitaan kita dengan kemudahan, ya, kesempitan itu dengan kelapangan, ya, dengan istighfar. Okay. Karena insyaallah Allah mengangkat kesalahan kita, menghapus kesalahan kita, ya. Amin, amin, ya. Jadi itu taubat, ya, dari dengan cara beristighfar. Kemudian seterusnya itu harus tarkun bil jawarih, tinggalkan dengan anggota badan. Maksudnya kalau kita melakukan, ya, tindakan yang tidak baik dengan tangan, ya, mencuri, mencopet, ya, plagiat, ya, dengan tangan, tulisan, semuanya harus kita bertaubat dengan jawarih, yaitu meninggalkannya. Okay. Berarti harus niat benar-benar mau meninggalkannya. Ya. Dan Nabi pernah bersabda dalam Sahih Bukhari, cerita tentang seorang yang membunuh 99 orang. Ya. Jadi dia bertemu dengan seorang alim, dan alim itu mengatakan tidak ada peluang untuk bertaubat, terlalu banyak. Ya. Jadi dibunuh juga alim itu. Jadi bertemu, setelah itu dia bertemu dengan sang ahli hikmah dan mengatakan bahwa kembalilah pada Allah. Maksudnya bertaubatlah pada Allah walaupun sudah 100 kali kamu mungkir janji. Ya. Jadi kembali pada Allah. Tapi ada syaratnya. Nabi ceritakan, itu hadis yang panjang. Ya. Kamu harus tinggalkan tempat ini dan pergi tinggal bersama segolongan orang yang bertaubat, yang berusaha memperbaiki diri. Jadi tinggalkan perbuatan buruk itu bukan hanya kita meninggalkan saja, tapi harus meninggalkan tempat, teman, dan segala apa yang menyebabkan kita terjerumus dalam, ya, maksiat itu, dosa itu. Berarti kalau kita tetap berteman dengan orang yang menyebabkan kita begitu, belum taubat. Kalau kita tetap di tempat itu yang senantiasa menyebabkan kita terpuruk, belum taubat. Karena taubat itu harus tarkun, meninggalkan dengan jawarih, dengan anggota badan kita. Berarti harus menjauh dari tempat itu. Jadi perbuatan itu dan tempat itu dan keadaan itu. Harus mencari keadaan yang bisa mengubah. Berarti kalau kita bersama orang yang menyebabkan kita terjerumus, berarti harus meninggalkan orang-orang itu. Kalau ada teman yang senantiasa menarik kita pada kondisi itu, tidak bisa bertaubat, wajib meninggalkan teman itu. Ya, karena harus mencari teman yang bisa mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi, yang lebih baik. Ya, tidak boleh tetap bersama teman yang senantiasa membuat kita terpuruk. Ya, itu tarkun, meninggalkan. Ya.
meninggalkan perbuatan itu, meninggalkan tempat itu, meninggalkan keadaan itu, semuanya itu tarkun, ya. Berarti tidak bisa bertaubat kalau kita tidak melakukan itu, ya. Itu tarkun. Kemudian yang terakhir, itmaru an la ya'ud, yaitu harus bertekad di dalam itmar itu dhamir di sebalik ini, di dalam ini, berarti dalam lebih dalam dari hati. Itu dalam fuad kita, dalam lub kita, dalam sir kita, dalam akhfa kita, itu harus bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Tidak mau. Ya. Nah, di saat itulah baru diterima taubat. Dan inilah syarat-syarat ini membentuk satu ilmu tersendiri. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Barang siapa bertaubat dan tidak mulai menuntut ilmu, taubatnya tidak diterima Allah. Harus punya ilmu ini. Harus punya. Itu sebabnya setiap guru itu memberikan syarat-syarat taubat yang berbeda. Ada yang 3 syarat seperti Harawi, Abu Talib Al-Makki memberikan 10 syarat, ya. Dan saya berikan 4 saja, ya. Jadi, okey. Tapi sebenarnya 4 ini mencakup banyak, ya. Jadi menuntut ilmu itu termasuk syarat, tapi ya, seluruh yang saya bicarakan itu ilmu. Okey. Jadi berarti sudah termasuk ilmu. Ya, ilmu bagaimana, ya, menyesalinya, berarti harus tahu, ya, bahwa Allah melarangnya, Allah tidak senang, ya, itu, dan orang yang berdosa itu neraka tempatnya, ya. Jadi siksa neraka itu harus diketahui, ya. Itu sebahagian guru membicarakan dengan detail setiap dosa mulut, dosa mata, dosa dengan siksa-siksaannya. Nah, itu ilmu. Ya, dan setiap tindakan yang tidak baik itu ada ilmunya. Ya. Jadi berarti sufi selalu bicara tentang 2 sisi ilmu, ya, yaitu sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat yang terpuji. Ya, supaya kita menjauhi yang tercela dan mendekati yang terpuji. Ya, karena Allah sudah berfirman dalam Quran dan banyak cara dan banyak tempat, yaitu innal hasanati yudhibus sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Jadi kalau kita sudah tahu dan kita melakukan kebaikan, insya Allah, ya, bisa tercapai taubat. Karena kita sudah mulai menggantinya dengan kebaikan. Ya. Jadi sebahagian guru mengatakan, tidak perlu sibuk dengan keburukan, sibuk dengan kebaikan. Nah, itu akan menghilangkan, ya, keburukan. Jadi kalau ada pilihan antara mempelajari keburukan dan melakukan kebaikan, pilihlah melakukan kebaikan. Nah, itu dengan sendirinya Allah akan menghapus yang tidak baik. Tapi kalau kita selalu terpuruk kembali, berarti harus kita mempelajarinya supaya kita benar-benar memahami keburukan itu sampai kita kapok, tidak mau, karena begitu parahnya. Ya, dan disitulah kenapa ayat Al-Quran yang sebut tentang azab, ya, keburukan yang tidak baik itu, dan apa yang kita akan alami di hari kiamat nanti, ya. Nah, itu supaya kita menjauhi yang tidak baik. Dan untuk mendorong kita untuk berbuat baik, Allah sebutkan tentang surga dan kenikmatannya, supaya kita terdorong untuk melakukan kebaikan, ya, supaya kita menjauhi keburukan. Itu sebabnya itu untuk bertahap-tahap, ya. Setiap orang itu beda-beda. Jadi kalau
tahap yang paling tinggi itu, mereka tidak melihat itu semua lagi. Mereka hanya melihat dirinya yang sudah lalai dari ingat pada Allah. Ya, dan mereka langsung bertaubat. Tapi berarti orang umum hampir tidak pernah memikirkan itu, karena dia masih bergelimang dalam dosa, maksiat semua itu. Jadi tidak fikir tentang Allah jauh atau tidak. Ya, Allah sudah menjauh dari dirinya. Ya. Jadi orang umum itu harus mulai dengan bertaubat dari semua kesalahan, larangan-larangan Allah. Ya. Kesalahan yang dia lakukan itu berkaitan dengan maksiat-maksiat, dosa-dosa semua itu umum. Ya. Dan tahap kedua, ya sudah saya sebutkan, itu adalah ketika sudah melakukan kebaikan dan ada unsur-unsur yang menghilangkan pahala kebaikan. Ya. Merasa sombong, merasa ingin dipuji, semuanya itu harus taubat dari itu supaya maksimal kebaikannya. Supaya kebaikan itu menjadi baik, ya, bukan buruk. Tapi ini perlu kedekatan kepada Allah. Semakin dia dekat pada Allah, semakin terlihat. Ya. Yang dulu dia selalu solat tepat waktu, tapi niatnya lain. Ya. Biasa dia lebih baik dari yang lain karena ada solat tepat waktu, yang lain tidak. Disitulah menjadi buruk. Ya. Ataupun mulai dengan dia tidak mau dikatakan orang bahwa dia tidak rajin solat. Itu pun tidak baik. Ya. Karena dia masih melihat pada makhluk, masih mengharapkan pujian makhluk, masih mengharapkan nama baik, ya, dari makhluk. Semua itu tidak baik. Jadi harus bertaubat dari itu. Harus semata-mata karena Allah saja, bukan ingin dipuji, bukan ingin diapresiasi. Ya. Sering, ya, tahap orang umum itu selalu patah semangat karena tidak dipuji orang, tidak dihargai orang, dan sering mengatakan, saya tidak dihargai. Ya. Ya, itu sudah mengharapkan dari makhluk. Jadi harus bertaubat dari itu. Ya. Karena Allah tidak senang lagi. Ya. Ada hadis, ya, di hari kiamat nanti ketika orang yang berbuat baik itu mengharapkan balasan dari Allah, Allah mengatakan, ya, tuntutlah dari orang yang dulu kamu harapkan pujian dari mereka. Ya. Jadi Allah tidak senang dengan kebaikan yang sudah kita lakukan itu karena ada harapan pada yang selain Allah. Jadi Allah perintahkan orang yang begitu untuk meminta pahala dari orang-orang yang dia ingin dipuji, ya. Okay. Dia ingin orang itu, jadi Allah tahu, Allah mencatat itu. Dari hari kiamat Allah perintahkan, okey, pergi tuntut kebaikan, pahala dari mereka. Berarti tidak akan dapat. Dan ilmu ini yang akan membuat kita langsung bertaubat. Karena akan tahu bahwa kita ini termasuk orang yang pailit, ya, atau pailit, bangkrut. Banyak berbuat baik tapi tidak ada pahala. Ya. Banyak berbuat baik tapi inginkan pujian dari orang. Ya. Ingin dihargai orang. Ingin, ya, mendapat, ya, sesuatu dari makhluk. Dan semua itu harus ditaubat, ya. Harus berarti kembali pada Allah. Ya. Jadi ikutilah orang-orang yang sudah sadar, orang yang senantiasa kembali pada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ya, tidak ada ayat Quran yang Allah perintahkan ikut tidak orang yang tidak pernah berdosa. Karena semuanya berdosa. Nabi pernah bersabda, kullukum, ya, semuanya, ya, berdosa. Dan
orang yang paling baik di kalangan orang yang berdosa adalah orang yang senantiasa bertaubat pada Allah. Karena semua kita berdosa. Kalau sudah tahu tahap-tahap itu, pasti ada, ya, masih yang tidak beres. Jadi harus nadam atau nadamah, menyesal. Kedua harus istighfar. Ketiga harus tinggalkan, ya, perbuatan itu dan tempat itu, keadaan itu, semuanya harus tinggalkan. Kemudian harus, ya, bertekad tidak pernah akan mengulanginya lagi. Ya. Ini yang saya dapat dari guru saya dan dari guru-guru lain. Ya. Jadi setiap guru itu nanti akan berikan, ya, syarat-syaratnya. Yang saya baca dari Qutul Qulub itu ada 10 syarat. Ya, setiap guru itu memberikan dengan beda-beda. Tapi sebenarnya dari tadi itu, walaupun saya sebutkan 4, tapi lebih, ya, sebenarnya cuma singkatkan 4. Ya. Jadi tiap siapa punya, ya, cara. Intinya harus senantiasa bertaubat. Dan kalau kita senantiasa bertaubat, Allah mencintai. Dan Allah sudah menetapkan dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, jadi berarti bukan hanya taubat dalam diri, ya, tapi luar harus suci, harus bersih. Ya, itu sebenarnya Allah mulai dengan dalam dulu. Ya. Tapi sekarang banyak yang utamakan luar dulu, luar bersih, ya, pakaian bersih, badan bersih, halaman bersih semua, tapi dalamnya kotor. Ya, tapi Allah sebutkan tawwabin dulu. Dalamnya bersih dulu, baru luar. Okay. Allah tidak sebutkan sebaliknya. Berarti harus bersihkan dalam dulu. Nanti guru saya pernah mengatakan, kalau kita bersihkan dalam dulu, di luar akan ikut. Ya, otomatis. Tapi kalau kita tumpu pada luarnya, tidak pernah akan selesai-selesai. Karena dalamnya tetap kotor. Jadi selalu manifestasinya, ya, te'ejawantah masih kotor sebenarnya. Ya. Jadi senantiasa muncul dari ucapannya, muncul dari sikapnya, muncul dari itu. Walaupun dia pakaiannya bersih sekali, rapi sekali, ya, badannya bersih sekali, tapi mulutnya kotor, ya, sikapnya kotor, ya, sikapnya tidak baik. Jadi harus paham, ya, bertaubat dengan baik, ya. Ini baru akan diterima Allah. Kalau tidak, seperti tadi, ya, kita tangkap, dia mengubah lahiriah, mulai pakai hijab, mulai rajin sholat, mulai, ya, sholat malam, ya, berzikir panjang-panjang. Ketika selesai, ya, sidang, hilang hijabnya, hilang semuanya, ya. Kembali pada seperti dulu. Sering terjadi. Korupsi lagi. Ya. Melakukan tindakan yang tidak baik lagi. Mengucapkan, ya, ucapan dengan sikap yang tidak baik. Semuanya karena dalam belum. Okay. Jadi penuhilah syarat-syarat tadi. Ya. Insya Allah baru akan memberi kesan. Karena taubat akan diterima Allah. Fataba alaih. Okay. Ketika kita bertaubat dan Allah menerima taubat kita, baru, ya, benar-benar taubat. Kalau Allah belum menerima taubat kita, belum. Ya, walaupun 100.000 kali istighfar, belum bisa berubah. Karena belum terpenuhi syarat. Ya, jadi syarat itu sangat penting. Ya. Jadi perhatikan, kalau kita tetap mengulangi keburukan, salah satu syarat itu belum terpenuhi. Biasanya selalu kembali pada teman yang sama. Perhatikan itu. Berarti tidak pernah akan berubah. Ya. Sekarang sudah banyak yang paham, ya, narkoba, tempat, ya, yang untuk apa? Memulihkan orang,
selalu mengatakan jangan kembali pada teman yang suka narkoba. Mereka sudah paham. Karena pasti akan kembali. Pasti akan mengulanginya. Ya. Jadi kalau ingin berubah harus tinggalkan. Ya, tinggalkan narkoba, tinggalkan teman yang ya, kecimpung dengan narkoba. Ya, tinggalkan tempat itu. Ya, harus pindah. Itu sebabnya lanjutan dari yang membunuh 99 orang itu adalah ketika dia berangkat dari sana, Nabi lanjutkan cerita, dia meninggal. Jadi malaikat rahmat, malaikat azab berkelahi. Ya, masing-masing membawa azab mau bawa ke neraka, malaikat rahmat mau bawa ke surga. Ya, akhirnya mereka kembali pada Allah tanya. Jadi Allah perintahkan mengukur dari tempat dia berangkat sampai tempat meninggal dan dari tempat meninggal sampai tujuannya. Ternyata 1 jengkal lebih dekat pada tujuannya. Ya, Allah perintahkan masukkan dia ke surga. Ini baru niat, belum sampai ke tempat ya untuk mengubahnya. Ya, sudah masuk surga. Karena 1 jengkal lebih dekat. Ini pentingnya tarkun. Pentingnya meninggalkan tempat yang menyebabkan dia, teman yang menyebabkan dia, keadaan yang menyebabkan dia terpuruk dalam maksiat itu. Paham? Paham sekarang? Itu sangat penting. Ya. Ini sebenarnya dari hasil pelajaran saya dapat dari guru saya. Ya. Dan guru yang menceritakan kebanyakan tentang bagaimana bertaubat. Ya. Itu sebabnya guru saya sering mengatakan, banyak orang walaupun mulutnya mengucapkan dia sudah bertaubat, sudah kapok, tapi tidak pernah akan bisa berubah. Karena dia tidak memenuhi syarat-syarat bertaubat. Saya paham sekarang? Jadi penuhilah syarat bertaubat, ya, supaya bisa keluar dari keterpurukan kita, bisa keluar dari maksiat, bisa keluar dari dosa-dosa yang kita kecimpungan itu. Dan paling sulit itu adalah teman. Karena teman selalu menarik kita. Ya. Jadi kalau mau berubah, mengubah teman supaya mencari teman yang lebih baik supaya kita bisa berubah. Kalau tetap berteman dengan yang tidak baik, tidak pernah akan bisa berubah. Ya. Jadi berarti perjalanan rohani ini harus kita memilih teman yang paling baik supaya kita tetap bersama. Kalau teman yang sama-sama, pasti akan salah satunya akan berubah dan tidak bisa bersama lagi. Kalau tetap bersama, tidak akan berubah. Ya, karena satu akan lebih. Ya. Berarti harus pindah. Ya. Harus menjauh dari teman yang menyebabkan kita tetap tidak berubah. Paham sekarang? Ya. Nah, itu sebabnya harus berguru, karena guru selalu ya, jauh dari kita. Ya. Ketika kita berguru, selalu akan membawa kita menjadi lebih baik. Ya. Paham? Berarti sesama murid itu ada bahayanya. Ya. Berarti jangan berguru dengan sesama murid. Ya, pasti akan menarik kita turun. Jarang sekali murid yang menarik kita naik. Jarang. Tapi sebaliknya, selalu menarik kita ke bawah. Ya. Paham sekarang? Jadi harus sering bertemu guru, harus sering bertemu dengan wali Allah yang punya posisi yang lebih tinggi ya, dari kita, supaya kita diangkat. Ya. Inilah inti taubat. Ya. Paham? InsyaAllah. Sebenarnya banyak sekali. Ya.
saya mau sebutkan ya. Kemarin saya baca sedikit Al-Inabah wa Taubah oleh Ibn Qayyim Jauziyah. Beliau sangat-sangat menghargai, memuji Al-Ansari, Abu Ismail Al-Harawi Al-Ansari, sehingga beliau mengatakan Syekhul Ansari, Syekhul Islam di tempat lain. Ya. Berarti beliau senang dengan sufi. Karena itu Syekh Al-Ansari, Abdullah Al-Ansari itu murni sufi. Tapi dengan bukunya itu Manazil Sa'irin itu terlihat ya, absolut sufi, mutlak sufi. Tapi beliau sangat menghargai, beliau berarti tidak menolak sufi. Ya. Dan dari tulisannya terlihat ada kesufiannya. Ya. Dan beliau bukan hanya mengutip, tapi mensyarah tentang syarat-syarat, tahap-tahap, makam-makam taubat semuanya. Ya, saya belum sebutkan semua itu, saya cuma sebutkan syaratnya. Ya, dari buku itu panjang lebar menjelaskan semua. Ya, kalau mau tahu lebih mendalam tentang itu, tapi kita perlukan syarat dulu. Ya, ini awal permulaan. Ya, taubat. Jadi bertaubatlah dari semua itu supaya dicintai Allah. Yang Allah sebutkan itu. Orang yang senantiasa bertaubat itu Allah mencintainya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi umumnya banyak yang bahas mutatahhirin. Ya. Jadi sufi membahas lebih banyak tawwabin, ya. Allah utamakan dalam Quran itu apa yang lebih penting Allah selalu dahulukan. Ya. Jadi berarti Allah utamakan tawabin daripada mutatahhirin. Okay. Jadi itu didahulukan tawabin baru mutatahhirin. Ya. Kalau mutatahhirin lebih penting, berarti Allah pasti akan mutatahhirin wa tawabin. Tapi tidak. Dalam Quran dimulai dengan tawabin, kemudian baru mutatahhirin. Okay. Jadi mulailah dengan taubat, ya, mulai dengan memenuhi syarat-syarat, ya, supaya kita bisa mencapai makam tawabin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, jadi berusahalah sedapat mungkin senantiasa bertaubat pada Allah. Dan layak, baru layak diikuti yang lain. Ya, kalau sudah senantiasa kembali pada Allah, senantiasa ingat Allah, senantiasa melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Okay. Wa ila barakati rasulillah baitin Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Allahumma rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai makam pertama ya.